Menu sehat untuk keluarga, ditulis oleh N.Y.A. Simorangkir MARD. Menu sehat. Menu sehat. Resep makanan yang segar, sehat, dan nikmat. Daftar isi ada makanan yang menyehatkan, gizi untuk seluruh keluarga, merencanakan keseimbangan makanan, pedoman berbelanja, anggapan yang salah, makanan mengandung protein, membuat roti sendiri, bermacam-macam sup, hidangan ringan, berbagai macam sayuran, masakan nasi dan bubur, masakan Cina, bagaimana membuat saus, selada dan lalap, berbagai macam kue, masakan buah-buahan, masalah-masalah gizi, resep-resep khusus, resep-resep umum, resep luar negeri. Prakata, oke. Banyak pembaca ruang menu sehat di dalam majalah rumah tangga dan kesehatan telah menganjurkan kepada saya agar berdasarkan karangan-karangan tersebut saya menulis sebuah buku resep makanan. Atas anjuran-anjuran tersebut, saya memberi judul buku ini, Menu Sehat. Buku yang sederhana ini disampaikan kepada para pembaca yang budiman, bukanlah hanya merupakan satu buku resep makanan yang baru. Sebagai tambahan kepada sekian buku-buku resep yang sudah lebih dahulu terbit, buku ini kami tunjukkan kepada segenap golongan masyarakat dengan maksud untuk memberi pengertian hubungan di antara makanan dan kesehatan. Bumi Indonesia yang kaya dengan makanan, tidak perlu rakyatnya menderita kekurangan makanan. Bahwa anggapan makanan-makanan tertentu seperti daging, ikan, telur, susu, atau keju satu-satunya makanan yang menjamin kesehatan dirasa terlalu mahal sehingga tidak sanggup untuk diperolehnya. Sehingga kesehatan bangsa tidak dapat dipertahankan adalah anggapan yang tidak dapat berlaku lagi. Bukannya jenis makanan yang mengandung khasiat bagi kesehatan seseorang, tetapi zat-zat gizi apakah yang terdapat di dalam makanan tersebut yang lebih penting. Maka berdasarkan inilah makanan-makanan yang umumnya dianggap makanan kaum rendah seperti tahu, tempe, oncom, dan sayur kangkung, daun singkong, dan lain sebagainya mempunyai nilai gizi yang cukup bermutu. Dengan petunjuk-petunjuk yang sederhana, makanan-makanan yang bisa dianggap makanan proletar dapat pula dimasak dan disajikan dalam bentuk yang lebih menarik dan enak, maupun dihidangkan di pesta-pesta atau resepsi-resepsi yang terhormat. Semoga buku yang sederhana ini memberi manfaat kepada para ibu pengasuh rumah tangga ataupun orang-orang yang mempelajari buku ini. Pendahuluan. Telah lama diketahui dan diinisiasi pentingnya memelihara kesehatan tubuh guna kehidupan yang senang. Kesanggupan melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan melawan serangan penyakit. Banyak dari kita makan tanpa suatu kesadaran bahwa apa yang dimakan itu akan menentukan suka duka hidup seseorang dan menentukan tinggi pendeknya tubuh seseorang, kuat lemahnya melawan serangan penyakit, semangat tidaknya menghadapi tugasnya. Tugas manusia untuk makan bukan hanya untuk mengisi perut, bahkan itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting ialah apakah makanan itu dapat memelihara kesehatan tubuh saya. Kita terbuat dari apa yang kita makan. Makanan bernilai tinggi akan membuat tubuh yang bernilai tinggi pula. Jaringan-jaringannya, darahnya, seluruh tubuhnya akan bermutu sebaliknya. Maka bernilai rendah menghasilkan tubuh bernilai rendah. Kain kuat yang bermutu harus dibuat serta serat dan benang yang kuat. Oke. Gizi dapat mempengaruhi rupa Anda oleh pengaruhnya terhadap berbagai bagian tubuhmu dan ciri-ciri yang mempunyai hubungan dengan rupa pribadimu. Sehingga penulis sering bertanya di dalam pikirannya, bukankah mungkin kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju juga dipengaruhi banyak sedikitnya oleh tingkat gizi mereka yang tinggi dan bermutu.
Gizi yang baik memegang peranan penting dalam hal pembuatan kulit yang menarik. Gigimu sangat dipengaruhi oleh zat-zat gizi, mulai dari waktu pembentukannya hingga waktu dewasa. Otot-otot, uraf-uraf saraf, dan selaput lendir mata maupun bayangan-bayangan yang diterima mata adalah perasa sensitif kepada gizi seseorang. Rambut dan kuku tak ketinggalan memantulkan keadaan gizi Anda. Besar dan bentuk tubuh adalah hasil banyak faktor seperti makanan, sekreasi kelenjar, keturunan, penyakit dan gerak badan. Tegap tubuh sebagian besar bergantung kepada kokohnya otot-otot dan perkembangan, baik tulang-tulang. Keduanya dipengaruhi oleh gizi. Sungguh benar gizi dapat menolong menyinarkan kesehatan tubuh. Hal mana yang sangat menolong rupa pribadi Anda. Gizi juga mempengaruhi kegiatan dan semangat Anda. Beberapa ciri-ciri pribadi yang dipengaruhi gizi seseorang adalah rasa gembira dan suka bekerja sama, percaya kepada diri sendiri, menaruh minat pada orang lain, dan emosi yang stabil. Kegiatan dan semangat adalah hasil kesehatan. Hal mana yang dicapai oleh gizi yang baik dan tubuh bebas dari penyakit. Efisiensi, PYC, dan mental banyak dipengaruhi gizi. Oleh karena efisiensi PYC bergantung kepada otot-otot yang baik dan koordinasi urat saraf, maka kegiatan fisik dan mental dipengaruhi gizi baik. Gizi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan apa yang diturunkan kepadamu, pengaruh lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kegiatan kimia tubuh. Benar, keturunan telah menentukan batas pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Akan tetapi, di dalam batas itu, gizi dapat menolong seseorang untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Optimum, pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi banyak, tetapi gizi dapat menolong seseorang untuk menyesuaikan diri pada waktu-waktu pengaruh lingkungan yang kurang baik. Diet makanan mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan tubuh dan pikiran. Banyak contoh akibat makanan kepada tubuh dan pikiran maupun sikap manusia telah diketemukan oleh ahli-ahli dalam bidang kesehatan. Hanya beberapa saja akan saya coba perbincangkan. Telah lama dikenal bangsa Jepang sebagai bangsa keturunan pendek. Fakta ini tidak berlaku lagi pada saat ini, karena ada beberapa emigran ke Amerika Serikat tidak berlaku lagi pada saat ini. Yang berasal dari satu keturunan terbukti mempunyai anak lebih tinggi tubuhnya daripada saudara-saudaranya di Jepang. Diduga bahwa pendeknya orang-orang di Jepang disebabkan karena makanannya umumnya kekurangan kalsium dan protein. Dua zat makanan yang memegang peranan penting dalam hal pertumbuhan. Jika kita perhatikan sekarang pula, sudah lebih banyak bangsa Jepang yang berukuran tinggi hasil perbaikan makanan mereka setelah Perang Dunia yang Kedua. Ada dua golongan suku India yang sangat berbeda tinggi tubuhnya. Di sebelah utara, Sikh dan Pathi adalah suku yang sehat dan berbadan tinggi. Makanan mereka agak seimbang yang terdiri daripada susu, sedikit daging, banyak sayuran daun, kentang, dan roti dari gandum lengkap tidak diputihkan. Sedangkan suku Madrasis yang di sebelah selatan banyak yang kecil dan kerdil. Makanan suku ini terdiri daripada nasi giling, diputihkan, cabai merah, asam, dan ikan yang dikeringkan. Prozek dan Case telah menemukan bahwa kemalasan, sikap tak acuh, rasa cemburu, suka mencurigai, kurang semangat, mudah lelah, atau merasa susah dapat pula timbul karena kurangnya zat-zat makanan tertentu. Di dalam suatu penyelidikan jangka panjang, waktu panjang, 20 anak bayi sangat kekurangan gizi, kebanyakan antara 10 bulan dan 2 tahun dibandingkan dengan kelompok yang kedua, yang terdiri dari bayi-bayi yang menerima makanan yang memenuhi kebutuhannya. Di dalam hal-hal lain, kedua kelompok ini serupa, ras, umur, kelamin, dan kelas rendah dalam masyarakat. Penyelidikan ini dimulai pada tahun 1955. 11 tahun kemudian, anak-anak yang sangat kekurangan gizi ini mempunyai ukuran kepala yang lebih kecil dan tingkat mental yang lebih rendah.
di dalam berbagai tes kecerdasan dibandingkan dengan kelompok yang kedua, penyelidikan telah menunjukkan bahwa jumlah sel-sel otak bertambah jumlahnya dengan pesat sebelum lahir, lebih pelan sampai 6 bulan, dan setelah itu penambahan sel-sel otak hanya sedikit. Jikalau terjadi kekurangan yang sangat akan protein dan kalori pada masa ini, maka ukuran kepala itu kecil dan jumlah sel-sel otak sedikit. Bukan saja terjadi perkembangan mental yang terbelakang dan kelakuan yang kurang normal, tetapi penelitian kemudian pada bayi maupun hewan menunjukkan bahwa kekurangan yang sangat pada waktu umur yang muda dapat mengakibatkan kesanggupan belajar yang terbelakang yang mungkin bersifat permanen. Makanan yang menyehatkan. Pilihlah makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menyehatkan tubuh. Tidaklah baik memakan makanan yang hanya menyebabkan kenyang. Makanan yang menyehatkan. Pilihlah makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menyehatkan tubuh. Tidaklah baik memakan makanan yang hanya menyebabkan kenyang. Sudahkah Anda tinjau sejenak apa yang telah Anda masukkan ke dalam tubuh Anda pada satu hari ini? Apakah Anda makan apa saja yang ada asalkan perut itu telah diisi? Apakah Anda makan apa saja asalkan sesuai dengan keinginan lidah? Ataukah Anda memilih makanan yang Anda pikir adalah baik untuk kesehatan? Ataukah Anda pedoman yang baik lagi atas mana yang dapat kita dasarkan pilihan makanan kita? Marilah kita tinjau bersama akan kebutuhan tubuh mesin yang kompleks itu. Pertama-tama, sebagai pesawat yang bergerak, tubuh itu agar dapat bekerja, berjalan, bergerak memerlukan bahan pembakar. Kedua, sebagai mesin yang tetap bekerja selamanya, wear and tear-nya atau kerusakannya, maka tubuh itu membutuhkan bahan-bahan untuk reparasi. Ketiga, karena tubuh itu harus bertumbuh seperti anak-anak ataupun rambut dan kuku, maka ia memerlukan bahan-bahan untuk pertumbuhan. Keempat, untuk tetap memelihara adrenal agar dapat bekerja dengan lancar seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati, kelenjar, maka bahan-bahan untuk memelihara fungsi tubuh dibutuhkan. Dan akhirnya, karena tubuh adalah makhluk yang sering menjadi sasaran kuman-kuman organisme yang membahayakan, maka makanan itu harus dapat memberi daya tahan untuk melawan serangan-serangan kuman. Banyak dari kita makan tanpa suatu kesadaran bahwa apa yang dimakan itu akan menentukan suka duka hidup seseorang, akan menentukan tinggi pendeknya tubuh seseorang, kuat lemahnya melawan serangan penyakit, semangat tidaknya menghadapi tugasnya. Tugas manusia untuk makan bukan hanya untuk mengisi perut. Bahkan itu sebabnya tidak terlalu penting. Yang penting ialah apakah makanan itu dapat memelihara kesehatan tubuh saya? Kita terbuat dari apa yang kita makan. Makanan bernilai tinggi akan membuat tubuh yang bernilai tinggi pula. Jaringan-jaringannya, darahnya, seluruh tubuhnya akan bermutu. Sebaliknya, makanan bernilai rendah menghasilkan tubuh bernilai rendah. Kain yang kuat dan bermutu harus dibuat dari serat dan benang yang kuat. Tak dapat kita harapkan kain yang kuat dan tahan jika membuatnya daripada serat dan benang yang rendah nilainya. Demikian pula tubuh kita. Jadi makanan yang menyehatkan oleh Departemen Kesehatan RI telah disediakan bagi penduduk Indonesia satu pedoman untuk menonton kita dalam memilih bahan-bahan makanan yang dapat mencukupi kelima kebutuhan di atas. Pedoman itu disebut 4 sehat dan 5 sempurna. Pada 4 sehat, makanan itu dibagi atas 4 golongan yang berikut. Padi-padian, umbi-umbian yang terutama mengandung banyak zat gizi, karbohidrat untuk pembakaran,
Kacang-kacangan dan hasil telur ikan, ayam, daging terutama mengandung banyak protein dan untuk pertumbuhan reparansi. Sayur-sayuran yang terutama mengandung vitamin dan mineral untuk memelihara fungsi tubuh dan membangun daya tahan. Buah-buahan sama dengan sayur-sayuran ditambah dengan khusus mengandungnya vitamin C. Karena vitamin C mudah rusak atau menjadi tidak terpakai oleh pengolahan seperti terjadinya pada sayur-sayuran. Karena pada umumnya buah-buahan dimakan segar, yaitu tidak ditolak atau dimasak, maka golongan buah-buahan kita khususkan sebagai sumber baik akan vitamin C. Anda juga dapat memperhatikan pada gambar bahwa bersama dengan golongan yang ketiga terdapat minyak goreng. Ini disebabkan oleh kebiasaan umum di Indonesia untuk mengolah golongan makanan tersebut dengan cara menggoreng. Begitu pula pada golongan sayuran terdapat kelapa. Oleh karena sering juga golongan ini dimasak dengan cara mensantannya, minyak goreng dan kelapa sebenarnya adalah sumber dari lemak yang juga dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembakar. 5 sempurna adalah 4 sehat ditambah dengan susu. Pedoman ini dianjurkan kepada anak-anak yang sedang bertumbuh dan ibu-ibu yang mengandung atau sedang menyusui. Dianjurkan agar masing-masing dalam merencanakan menu setiap hari memilih bahan makanan dari keempat golongan itu. Dengan demikian kesehatan kita akan lebih terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. Sudahkah Anda tinjau sejenak apa yang telah Anda masukkan ke dalam tubuh Anda pada satu hari ini? Apakah Anda makan apa saja yang ada asalkan perut itu telah diisi? Apakah Anda makan apa saja asalkan sesuai dengan keinginan lidah Anda? Ataukah Anda memilih makanan yang Anda pikir adalah baik untuk kesehatan? Ataukah ada pedoman yang lebih baik atas mana dapat kita dasarkan pilihan makanan kita? Marilah kita tinjau bersama atas kebutuhan tubuh mesin yang kompleks itu.